Lalu materi selanjutnya ialah lafaz yang belum jelas artinya atau bisa didefinisikan sebagai ghairu wuduhul makna. Dalam Al-Quran tidak boleh ada lafaz yang tidak jelas artinya. Oleh karena itu harus dijelaskan berdasarkan urutan tingkat kesulitan untuk menjelaskan arti dari lafaz tersebut. Semakin tinggi usaha untuk menjelaskannya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakjelasannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah kafi, yang didefinisikan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushul al-Fiqh al-Islami, menjelaskan bahwasanya itu adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi dan disebabkan oleh faktor lain yang bukan dari segi sigoh dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Sedangkan dalam kitab Usul Fikih Alladzi la yasa'ul faqih jahluh didefinisikan bahwa kafi ialah nama untuk sesuatu yang maknanya serupa dan maksudnya tersembunyi oleh suatu faktor di dalamnya terdapat sigoh yang tidak bisa diperoleh maknanya kecuali dengan tuntutan atau permintaan. Lafal kafi sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapannya masih terdapat kesamaran. Lalu yang kedua ialah muskil, yaitu lafal yang maknanya tersembunyi disebabkan karena faktor lafal itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah. Nah, kebalikan dari muskil yaitu nas. Abu Zahroh menambahkan perbedaan antara kafi dan muskil, bahwasanya kafi itu sebenarnya bukan pada lafal tersebut tapi pada pengaplikasiannya. Nah, sedangkan muskil itu karena lafalnya sendiri tidak mungkin diketahui maknanya kecuali dengan qarinah yang menunjukkan maksud tersebut. Dan dalam lafal muskil yaitu lafal mustarak yang mempunyai dua makna atau lebih tanpa adanya penentuan makna yang kuat dan tidak dapat diketahui kecuali dengan dalil. Lalu yang ketiga ialah mujmal. Mujmal adalah lafaz yang maknanya tersembunyi dengan lafal yang sama yang tidak dipahami kecuali penjelasan dari mutakalimnya dan tidak dapat dipahami dengan akal. Nah, lafal ini kebalikan dari mufassar. Terdapat juga definisi yang lain yaitu lafal yang maknanya tersembunyi karena banyaknya makna dan tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan. Nah, setidaknya ada dua sebab kenapa lafal tersebut disebut mujmal, yaitu ialah lafal-lafal asing yang tidak bisa diketahui kecuali ada penjelasan dalam ayat setelahnya. Misal lafal halu'a dalam firman Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Makna halu'a ini tidak bisa diketahui ketika ayat 20 dan ayat 21 ini tidak menjelaskan maknanya. Jadi lanjutannya itu disebutkan bahwa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi makna halu'a dijelaskan oleh ayat setelahnya. Lalu penyebab kedua lafal itu disebut mujmal ialah pemalingan dari makna lughawi ke makna istilahi. Nah, seperti lafal sholat, zakat, puasa, dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lughawi dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lafal mujmal sendiri hukumnya itu ialah kita bersikap takawuf atau diam dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh adanya pengamalan hukum mujmal ini kecuali ada penjelasan dalil syara' karena sifatnya itu ialah ibadah. Nah,
Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal ini berpindah ke hukum mufassar dan hukumnya menjadi berlaku seperti lafal sholat, zakat, haji. Nah, tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan masih terjadi adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum muskil. Lalu yang terakhir ialah mutasyabih. Abdul Qarim Zaidan dalam kitabnya Al-Wafiz fi Ushul Fiqih menjelaskan bahwa mutasyabih adalah lafal yang maknanya tersembunyi. Sigohnya tidak menunjukkan bahwasanya makna tersebut dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya karena tidak terdapat qarinah yang menyingkap makna tersebut. Dalam hal ini daya nalar manusia tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkan kepada Allah. Mutasyabih dalam berupa potongan huruf, misalnya di awal-awal ayat Al-Quran seperti alif lam mim, ha mim, dan juga kaf ha ya ain shad, dan masih juga potongan huruf yang lainnya. Potongan huruf hijaiyah ini tidak ditemukan maknanya dan hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf tersebut. Dan bisa juga berupa sifat-sifat Allah yang menyerupakan dengan ciptaannya. Abu Zahroh menambahkan bahwa para ulama bersepakat tentang adanya lafal mutasyabih di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ali Imran ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatim muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain-lain yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kedudukan. Maka Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada lafal mutasyabih di dalam Al-Quran kecuali potongan huruf di awal-awal surat Qasam, Qasam Allah di dalam Al-Quran, seperti surat Asyam wasyamsi, demi matahari, wadhuhaha, dan cahayanya di pagi hari. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kedudukan lafal mutasyabih mencakup apa yang diutarakan oleh Ibnu Hazm, yaitu mencakup ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penyerupaan Allah dengan ciptaannya. Ada dua metode untuk mengetahui hukum mutasyabih, yaitu hukum metode salaf dan juga metode khalaf. Metode salaf yaitu metode yang digunakan oleh sebagian umum ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu larangan untuk mentakwil, menerima apa yang telah menjadi kehendak syar'i, tidak banyak menuntut serta bertakawuf. Dalilnya pada surat Ali Imran di atas tadi, surat Ali Imran ayat 7. Kemudian metode khalaf, yaitu metode yang dipakai oleh Mu'tazilah, yaitu mentakwil lafal mutasyabih karena Allah tidak mempunyai tangan, mata, dan sebagainya. Secara zahir nas terlihat suatu hal yang mustahil, maka dilakukanlah bahkan dengan metode majaz. Ketidakjelasan pada dholalah menurut Hanafiyah ada 4 macam, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Sedangkan menurut mayoritas mutakalimin hanya ada 1 macam, yaitu mujmal dan atau mutasyabih. Maka mujmal salah satu macam dari macam-macam mutasyabih. Lalu materi selanjutnya ialah lafaz dari segi penggunaannya. Setiap lafaz mengandung arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafaz yang diucapkan atau ketika membaca lafaz itu dalam tulisan. Lafaz dari segi penggunaannya digolongkan kepada hakikoh dan majaz. Sedangkan dari segi kejelasan untuk menyampaikan suatu maksud, lafaz dikelompokkan menjadi sharih dan kinayah. Selain itu, dari segi kejelasan arti suatu lafaz yang digunakan,
seperti telah disinggung di atas kadang digunakan takwil. Nah, semua itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.